Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast. Kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Proud Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Tamu yang istimewa dan juga luar biasa. Oke, kita bakalan kenalan dulu nih sama tamu kita. Jadi tamu kita itu sendiri merupakan mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Jadi gimana nih kabarnya hari ini Alfat? Sebelumnya terima kasih ya Kak Sri Kandi, kemudian juga abang dan kakak tim media TDMRC. Alhamdulillah Alfat sehat. Oke, jadi Alfat ini sendiri katanya hobi menulis ya? Sebetulnya hobi ya, tapi sebelumnya memang ini tuntutan memang, tapi harus sejalan dengan apa yang kita sukai gitu. Benar. Jadi bisa dibilang tuntutan terus jadi hobi dan suka gitu untuk menjalaninya. Oke. Jadi kakak juga baca-baca nih biografi singkat dari Alfat. Alfat sendiri baru mengeluarkan buku terbarunya dengan judul Amiruddin, Derap Langkah Menuju Perubahan, dan sudah diterbitkan. Jadi kepo nih, kira-kira ringkasan singkat tentang buku terbarunya gimana nih? Boleh diceritakan Alfat? Ya. Sebelumnya buku Amiruddin Derap Langkah Menuju Perubahan ini merupakan biografi dari Doktor Haji Amiruddin M.Kes Aifu. Beliau merupakan dosen senior FKIP dan juga sekarang menjabat sebagai Kepala UPT Asrama yang sudah 12 tahun di UPT Asrama. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Abduliyatama. Jadi ini merupakan kisah beliau dari semenjak beliau dilahirkan di keluarga yang berpendidikan, kemudian lahir di Samalanga, menempuh pendidikan hingga ke Surabaya di S2 di sana, kemudian balik ke sini menjadi seorang doktor. Ya, mungkin kisah hidup beliau. Oke, jadi bisa dibilang buku dari Amiruddin ini sendiri hampir kayak biografinya Bapak Amir ya? Iya. Oke, menarik luar biasa. By the way, Alfat anak asrama atau gimana nih? Kok bisa terinspirasi nulis buku Pak Amir? Ya, kebetulan Alfat anak asrama gitu. Jadi awalnya nih Kak Sri Kandi, Alfat itu pertama dikenalkan oleh mentor asrama Alfat ya kepada Pak Amir. Kemudian Pak Amir suruh Alfat ke kantor, kemudian ya meminta hal itu dibuatkan. Jadi Alfat ya secara profesional ya kita buat begitu. Oke, jadi gitu awal mulanya nulis buku Pak Amiruddin. Keren banget. Jadi ketika menulis buku pastinya awal menulis atau awal terniat untuk menulis buku itu kapan nih Alfat? Buku Amiruddin? Ya. Buku Amiruddin ini awal ya ketika Alfat diminta untuk datang ke kantor asrama, kemudian disuruh buat buku biografi. Sebetulnya Alfat sudah menolak karena Alfat pikir ya Alfat berangkat dari Abdia kemudian menuju Banda Aceh. Ya hanya fokus kuliah begitu, nggak ada istilahnya nulis dan lain sebagainya. Mungkin nulis iya, tapi sekedar sampingan. Tapi kan ini buku biografi, jadi harus terperinci, harus detail. Jadi ya Alfat kira Alfat belum mampu melakukan itu, apalagi menulis seseorang yang memang dikenal oleh orang banyak. Iya. Apalagi Pak Amir sudah titel doktor kan, benar. Takutnya salah tulis ya sensitif ya. Gitu. Jadi kayak kita ketahui nih Alfat, menulis buku itu kan perlu perencanaan dan lama gitu kan. Iya. Jadi kira-kira apa sih awal ide mula Alfat mau menulis gitu? Kira-kira kenapa? Alfat menulis pertama itu, Alfat ini nggak pernah ikut kegiatan menulis, seminar menulis. Jujur Alfat nggak pernah ikut. Tapi ini Alfat lahir menulis karena Alfat dimotivasi. Jadi begitu. Jadi dengan kekurangan Alfat yang memang bukan siswa yang juara. Jadi ya berkat motivasi ini Alfat kemudian ya boleh nih kita coba, mungkin di sini ada peluang untuk bisa kita berkarya. Ya jadi alhamdulillah dengan berkat motivasi itu Alfat bisa melakukan karya Alfat itu ya, menulis buku, kemudian alhamdulillah perjalanannya dimulai dari titik Alfat dimotivasi. Oke, jadi bisa dibilang kita tuh sebagai remaja harus bisa melihat peluang ya. Iya. Kira-kira di mana sih kita bisa berkembang dan berproses, dan Alfat menemukannya dengan menulis, benar? Benar. Oke, luar biasa. Jadi
kami nih tertarik nih dengan tulisan-tulisan yang sudah Alfat buat dan sudah dibukukan ya. Iya. Jadi kira-kira kalau untuk teman-teman yang mau membaca atau melihat, kira-kira carinya di mana atau belinya di mana? Iya, untuk buku Alfat yang pertama dan buku Alfat yang kedua itu Alfat nggak jual ya, karena Alfat jual kepada mereka yang ingin kepada Alfat. Jadi bukan tidak ada, maksudnya tidak ada kekhususan misal Alfat taruh ke Grandmed dan lain sebagainya, enggak. Tapi untuk buku Pak Amiruddin itu memang tidak diperjualbelikan. Tapi yang mau cuman bayar ongkos produksi. Nah, untuk buku Pak Amiruddin ini bisa didapatkan di perpustakaan wilayah sudah ada, perpustakaan wilayah. Kemudian buku Alfat yang 2 tadi itu sudah di perpustakaan daerah, kemudian perpustakaan wilayah, kemudian juga tersebar di beberapa sekolah di Abdia, sekolah di Abdia. Keren banget ya. Iya. Luar biasa Alfat. Oke, kita juga mau nanya nih, buku Pak Amiruddin ini buku atau bisa bilang karya Alfat yang keberapa nih? Buku Amiruddin ini karya Alfat yang ketiga. Oke, jadi sebelumnya ada karya-karya lain, boleh nih diceritain? Iya, karya Alfat yang pertama itu judulnya Pesanan Kisah untuk Milenial. Ini Alfat tulis dari semenjak Alfat kelas 2 madrasah. Ya, kemudian ini merupakan serpihan kultum Alfat ya, kemudian dibukukan. Nah, kemudian hasil daripada serpihan-serpihan kultum ini Alfat muatkan sebagai tulisan. Jadi istilahnya bukan kultum lagi, tapi memuat tulisan yang siap untuk dibaca. Nah, kemudian buku ini berisi tentang nasihat-nasihat agama, kemudian juga kisah-kisah umat terdahulu. Misal kisah Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Yusuf, kisah ayahnya Imam Hanafi dan lain sebagainya. Jadi buku Pesanan Kisah Milenial ini alhamdulillah sudah 221 halaman dan juga mendapatkan sambutan dari Dr. Amri Fatmi. Masya Allah. Nah, untuk buku yang kedua Kak Srikandia, buku yang kedua ini judulnya Bicara Pendidikan dari Bangku Belakang. Nah, buku ini jujur ini merupakan pikiran pribadi ya. Kemudian juga Alfat harus membaca banyak buku lain yang mereferensi kepada pendidikan ini. Buku ini Alfat tulis karena Alfat menganggap bahwa pendidikan itu tidak bisa dinilai oleh mereka yang pintar ataupun juara kelas. Nah, Alfat nih sebagai siswa yang Alfat terakhir Kak Srikandi, Alfat itu ranking 27 di sekolah. Nah, jadi dengan Alfat ranking segitu, Alfat kemudian telah memberikan buku yang pertama. Jadi Alfat rasa, saya ini nggak ranking 1 tapi saya mampu untuk menulis buku. Jadi makanya timbul buku yang kedua ini adalah sudut pandang siswa awam dalam menilai sistem pendidikan. Jadi Alfat pribadi memikirkan bahwa selaku orang awam menilai pendidikan, tentu kita melihat bahwa sekolah itu harusnya fun gitu, nggak boring, kemudian efektif nggak sih full day school. Jadi terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu tentang siapa yang berperan dalam pendidikan, ya, dimulai dari keluarga tentunya. Kemudian bab kedua tentang sekolah yang diinginkan, dan juga yang ketiga evaluasi pendidikan. Nah, untuk menambah yang keempat, bab keempat, Alfat masukkan tokoh-tokoh pendidikan, ya begitu. Nah, untuk buku yang ketiga ini buku biografi seorang Dr. Andes Haji Amiruddin M.K. Saiful. Mulai dari beliau menginjakkan kaki pertama kali di muka bumi ini ya di Samalanga, di Biren, sampai beliau lanjut pendidikan ke sekolah pendidikan guru, kemudian juga hingga beliau sambung S2 ke Surabaya, dan juga sampai titel beliau doktor dan dikenal oleh orang banyak. Begitu. Tadi mengenai buku kedua aku tertarik banget nih, apalagi kalau bahas pendidikan ya Alfat ya. Jadi kalau boleh nanti dikasih tahu kira-kira kami bisa beli di mana, mungkin boleh disampaikan di Instagram atau apa nanti ya buat teman-teman yang penasaran. Jadi Alfat bisa dibilang udah lama ya, karena udah bisa menghasilkan 3 karya buku nih. Kira-kira semenjak kapan nih awal mula menulis buku tadi? Alfat itu Kak Srikandi menulis buku dari kelas 2 madrasah. Nah, pada saat itu di Abdia terkhusus memang soal literasi itu agak menurun ya Srikandi. Alfat pribadi itu membaca nggak suka. Jadi ada yang menarik Kak Srikandi. Apa nih? Alfat
pertama kali, ini mungkin jalan Tuhan mungkin. Oke. Alfat pulang dari lebaran ketiga itu hujan. Jadi Alfat jumpa satu kediaman rumah, Alfat berhenti. Kemudian ya kenalan karena hujan lebat kali nggak terkondisikan. Di Alfat ya mampir di situ sebentar. Kemudian Alfat di dalam rumah ternyata ada seorang kepala urusan kantor agama di Susoh, Kabupaten Cirebaya. Nama beliau Ustaz Roni Haldi. Ustaz Roni Haldi. Beliau ini kepala KUA juga sebagai penulis buku. Beliau menulis hampir 21 buku. Wow. Nah, jadi beliau tanya kepada Alfat, kamu suka menulis? Enggak Ustaz, saya nggak suka menulis. Kamu pasti ada menulis. Coba cek handphone, pasti kamu ada menulis. Alfat cek handphone, memang ada. Alfat menulis kultum. Alfat sering tampil di sekolah, ya sering tampil di sekolah. Kultum, jadi Alfat tulis dulu sebelum tampil gitu. Jadi Ustaz Roni bilang, Alfat tolong kamu buat beberapa kultum, kemudian kamu kembangkan. Jangan lagi satu tulisan begitu, jangan lagi satu halaman. Bisa nggak yang satu halaman ini kamu buat menjadi 4 halaman? Bagaimana caranya? Ini kan judulnya kan bertakwa pada Allah. Ini kaku sekali gitu. Jadi coba sederhanakan bahasanya, kemudian juga tulisannya itu memuat banyak referensi, misal kutip ayat, kemudian cari tafsir, kemudian kita tafsirkan lagi, kemudian kita kembangkan lagi dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi Pak bilang, Ustadz ini kontroversi nanti Ustadz. Loh kok kontroversi Alfat ini Ustadz? Pak bilang, Alfat nggak suka menulis gitu. Alfat nggak suka menulis, jangan menulis buku nantinya. Alfat catatan aja kosong Ustadz. Jadi Ustadz bilang, oh nggak apa-apa, ini motivasi buat orang lain. Dengan Alfat, kehadiran Alfat yang orang bukan juara kelas mampu menulis, tentu menggerakkan orang-orang lain untuk menulis. Benar. Jadi itu awal mula Alfat dalam hal kepenulisan. Begitu Kak Srikandi. Jadi sangat-sangat besar ya filosofi awal mula menulis ya Alfat, keren sih. Oke, jadi kalau dibilang itu awal mulanya Alfat menulis. Jadi sebenarnya termotivasi karena ada beberapa hal yang terjadi yang akhirnya jadi tuntutan dan jadi hobi, terus berkesinambungan dan akhirnya menghasilkan karya. Keren. Oke, kita lanjut nih Alfat. Jadi di antara 3 karya yang sudah terbit, ada nggak pengalaman unik dan aneh selama proses pembuatan gitu dari 3 karya tadi? Boleh diceritain? Aneh dan unik mungkin tidak ini kali ya. Tapi kalau soal perjuangan dan lain sebagainya mungkin ada. Nah untuk buku Alfat yang pertama Kak Srikandi, Alfat nggak punya laptop, keterbatasan dan lain sebagainya. Jadi Alfat cuman punya laptop bekas, kemudian keyboardnya itu kalau kita tekan A semuanya begitu. Jadi kan susah. Nggak buat takwa, terus hapus lagi gitu. Jadi kan perlu perjuangan ya Kak Srikandi. Kemudian ya malas dan lain sebagainya, mood tidak mood, pasti ada hantaman-hantaman seperti itu Kak Srikandi. Nah untuk buku yang kedua, buku yang pertama ini Kak Srikandi, ini menimbulkan kontroversi. Jadi guru-guru bilang, guru-guru MSen ya, guru-guru yang sekolah-sekolah Alfat yang lalu, ini Alfat yang terbitkan buku ya. Kok bisa gitu? Ini Alfat loh gitu. Sosok Alfat gitu. Aduh. Karena guru-guru juga melihat bahwa Alfat ini bukan siswa yang terlalu juara ya, terlalu pintar. Nah, mungkin yang buku kedua tidak terlalu, tapi untuk buku ketiga ya karena ini awal ya Kak Srikandi. Alfat belum tahu gimana cara kita mewawancarai orang, gimana cara kita mendapatkan cuman segini tulisan, gimana caranya tulisan yang segini harus 4 halaman. Tulisan yang segini harus banyak tulisan-tulisan yang lain begitu. Jadi ini tantangan buat Alfat. Itu Kak Srikandi. Jadi sebenarnya ada seru-seru enggaknya juga ya ketika menulis ya. Ada. Oke. Jadi boleh nih dibagi sedikit tipsnya nih Alfat, karena sudah 3 karya sudah luar biasa ya. Kakak aja belum ada 1 karya pun. Jadi Alfat sudah keren banget. Kira-kira ada nggak ya tips yang bisa kami tiru atau kami ambil nih untuk bisa memulai menulis itu gimana sih menurut Alfat? Menurut Alfat pribadi ya Kak Srikandi, karena mungkin Alfat juga mengalami hal ini. Nah menurut Alfat yang pertama itu ya membaca kemudian juga konsisten. Membaca itu Kak Srikandi sangat penting karena untuk menuangkan pikiran kita ke laptop itu ya, ke halaman-halaman berikutnya. Jika tidak ada referensi maka ya kosong
Ya layaknya air yang kita tuang ke gelas berikutnya, jika gelasnya kosong ya nggak bisa kita tuangin apa-apa gitu. Jadi membaca itu sangat penting. Yang kedua ya konsisten. Konsisten dalam menulis itu ya sangat diperlukan. Karena nggak bisa jika kita cuma menulis hari ini, besok ya kita nggak mood lagi. Jadi konsisten ini dan membaca sangat penting bagi Alfat dalam hal kepenulisan. Alfat dulu Kak Sri Kandi berpikir bahwa orang yang menulis itu adalah mereka yang pintar. Sebetulnya ya tidak, semua orang bisa menulis. Yang Alfat pikirkan ketika mendengar seorang penulis, ketika Alfat berusia 7-10 tahun, Alfa kira orang yang menulis itu, jikapun orangnya remaja, pasti kita lihat mereka kutu buku, punya kacamata, selalu di rumah, introvert dan lain sebagainya. Kalaupun kita membayangkan penulis itu orang tua Kak Sri Kandi, Alfa berpikir mungkin orang tua yang sudah usia senja, yang mungkin orang tua yang berjenggot dan lain sebagainya. Tapi enggak, kehadiran Alfa hari ini, Alfa menulis dan Alfa media sosial Alfat aktif, kemudian organisasi Alfat juga oke. Artinya ya tidak ada hal-hal yang lain, tuntutan yang lain dalam menulis. Cukup membaca dan konsisten. Oh bagaimana dengan titik, koma dan lain sebagainya. Itu bakalan terbiasa sesuai dengan gaya bahasa yang kita tentukan. Dan ini kita juga dibantu oleh tim penerbit, editor dan sebagainya. Begitu Kak Sri. Oke, jadi buat teman-teman jangan pernah ragu ya untuk mencoba menulis. Karena siapapun bisa menulis dan gimana pun kita bisa menyampaikan ide dan ke kreativitas kita di kertas ya, gitu. Oke. Jadi tadi kakak tertarik nih mengenai pembahasan konsisten. Ada nggak kira-kira tips and trick gimana sih kita bisa konsisten gitu? Konsisten itu bagi Alfat dimulai, mengapa kita bisa konsisten? Karena kita memulai dari awal. Terkadang orang kenapa tidak konsisten? Karena sesuatu yang ingin ia gapai itu langsung ke tahap itu. Padahal masih ada proses yang harus ia lalui. Makanya ketika ia ingin lanjut ke proses itu Kak Sri Kandi, jadinya nggak konsisten karena dia nggak mulai dari awal. Jadi bagi Alfat ya ini bukan soal kepenulisan saja, tapi sesuatu yang ingin digapai dimulai dari bawah. Jadi jangan mendengar satu motivasi kemudian langsung menulis, enggak juga. Tapi kita harus membaca, kita tonton, kita dengarkan. Ya nasihat-nasihat memang orang yang sudah berkecimpung di literasi begitu lama. Nah yang kedua bagi Alfat ya siapkan target dan tujuan. Orang yang konsisten itu terkadang termotivasi dengan target dan tujuan yang ia harapkan. Jadi ya target dan tujuan inilah kemudian yang membuat ia itu konsisten. Alfat pribadi ya Kak Sri Kandi, Alfat pribadi itu kenapa Alfat konsisten? Karena Alfat mengingat saya ini kalau keluar dari sekolah saya nggak bisa jadi apa-apa ini. Ranking 27 nggak bisa saya bawa itu ke universitas. Jadi gimana caranya ya? Saya dikenang oleh orang di sekolah bukan saja sebagai siswa yang duduk di bangku belakang yang bolosnya ke kantin, tapi saya juga harus dikenal oleh orang sebagai bahan motivasi orang bagaimana caranya harus belajar, harus menulis, harus meningkatkan literasinya. Jadi Alfat pikir ya dengan target dan tujuan yang seperti inilah kemudian yang memotivasi kita dan juga memberikan konsisten dalam diri kita Kak Sri Kandi. Oke, keren banget ya Alfat. Aku salut banget sumpah. Jadi ketika aku mendengar ada remaja, ada sosok yang seperti Alfat termotivasi untuk bisa berkembang dengan versi dia sendiri. Karena kita bisa terkenal, bisa keren itu dengan versi kita. Dengan versi kita. Kita gak perlu untuk jadi versi orang lain ya Alfat. Keren-keren. Oke. Terus aku mau tanya-tanya nih, mungkin boleh di-spill sedikit kira-kira kapan nih mau menerbitkan karya selanjutnya dan kira-kira mau nulis apa nih selanjutnya? Oke, Kak Sri Kandi ya. Sebetulnya Kak Sri Kandi ketika terbitnya buku ketiga ini sempat heboh karena jujur Alfat masih mahasiswa baru di USK, baru berapa bulan di Banda Aceh gitu. Jadi Alfat menulis langsung soal tentang doktor ya. Ini mungkin memicu hal-hal yang lain. Kak Sri Kandi, untuk kedepannya Alfat bakalan menulis buku pasti karena menulis nggak bisa dibatasi. Tapi ada satu yang unik Kak Sri Kandi, Alfat bakalan menulis. Tapi ini ya
Alfat tidak janji tapi lagi proses, Oke, sedang dikerjakan. Saya oke. tidak janji tapi sedang dikerjakan. Oke, apa nih? Menulis biografi, buku biografi tentang seseorang. Ya, Oke. Alfat nggak mau bilang orangnya siapa, tapi yang pasti Kak Srikandi kenal, kemudian abang-abang juga kenal, kemudian juga seluruh mahasiswa USK mungkin mengenal beliau. Oke. Mungkin ya doa saja Kak Srikandi karena ini tahap proses ya. Nah, begitu. Oke, pokoknya tetap semangat selalu ya. Tetap semangat Ditunggu selalu. karya selanjutnya. Ya, insya Allah Kak Srikandi. Jadi mungkin ini yang terakhir nih, karena kita udah di penghujung nih Alfat. Kakak mau nanya nih, banyak mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang juga pengen kayak Alfat, mungkin bisa menulis dan bisa terjun ke bidang lainnya. Kira-kira ada nggak yang bisa disampaikan buat teman-teman gitu? Motivasi apa gitu? Nah, bagi Alfat adalah untuk Alfat sangat tertarik dengan satu quotes Kak Srikandi. Apa nih? Bunyinya begini. Jika kita ingin menggapai pulau harapan dari balik fata morgana, maka kita harus berani melepaskan tambak perahu dari dermaga. Oke. Ya, kemudikan perahu, kepakkan layar. Jika semisal di depan ada ombak dan badai yang besar ingin menghantam perahu kita, maka kita harus ingat petuah orang tua kita. La taghaf la tahzan, Allahumma ana. Jangan takut, jangan ragu. Sungguh Allah membersamai perjuangan kita. Jadi sesuatu yang baik pasti menghasilkan yang baik. Alfat tak pernah terfikir untuk menulis. Tapi Alfat mampu menerobos dinding-dinding yang membatasi itu. Jadi ya dinding itu berhasil kita terobos. Kita harus berani mencoba. Bagaimanapun keterbatasan kita. Saya ranking 27, saya duduk bangku paling belakang. Orang tak terfikir di pikiran saya mampu menulis. Benar. Tapi saya mampu menjawab semua isi pikiran mereka dengan menerbitkan karya-karya. Jadi kepada kawan-kawan, hentikan, jangan dengarkan omongan orang lain soal proses kita. Kemudian juga terus berani mencoba bagaimanapun ke depannya. Belajar selalu, Tuhan pasti kasih jalan. Kak Srikandi. Benar banget. Jadi teman-teman mungkin sebagai penutup nih podcast kita hari ini, buat teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba karena kita nggak tahu di mana sih tempat kita itu berada dan di mana sih kita bisa mengeksplor diri kita ke depannya. Dan yang terakhir, jangan pernah menganggap diri kita itu kurang karena kita akan keren dengan versi kita masing-masing. Alfat. Oke, thank you Alfat. Mungkin teman-teman sekian dulu podcast kita kali ini. Aku Srikandi dan juga bintang tamu kita yaitu Alfat pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Prod.